Ini terkait sidang perdana Niki. Akhirnya Niki hadir di sidang perdana terhadap Reza Gladys. Niki bilang bang, dia menyangkal kalau Niki merasa tidak pernah meminta uang ke Reza Gladys, malah Reza Gladys yang mengejar-ngejar Mail yang malah mengasih uang ke Mail asistennya dengan cara cuma-cuma. Ini gimana? Ya kan sidang pertama tuh biasa bacaan dakwaan ya. Kalau pembacaan dakwaan itu kan di situ terlihat nih di BAP itu dari mulai awal kejadian, adanya saksi, terus dikumpulkannya bukti. Nah, semua itu terlihat di sini. Nah, kalau memang ternyata memang ada sesuatu hal yang janggal ya, ada sesuatu hal yang tidak ada kesesuaian terhadap fakta, tentunya kita bisa meminta perlindungan hukum, ya, minta keadilan. Kemana? Ya, Dewan Pengawas. Yang kedua, kita bisa ke KAI, minta diawasi agar proses hukum ini berjalan sesuai dengan norma-norma ataupun aturan-aturan hukum, bahkan juga yang tidak menerima keadilan tentunya bisa mendapatkan itu. Tentunya seperti itu. Nah, dari dakwaan itu tentunya nanti kita akan, apakah dakwaan itu sudah sesuai atau belum. Kalau belum, maka kita berhak untuk mengajukan eksepsi. Apa eksepsi itu? Adanya satu keberatan terhadap apa? Terhadap dakwaan, terhadap sangkaan yang ada di dalam BAP, baik itu dalam. Nah, itu di dalam situ nanti kita akan lihat bentuk-bentuk dari sangkaan, sanggahan, bahkan punya bukti-bukti ataupun alasan-alasan kenapa dakwaan itu sepertinya ada ketidaksesuaian. Terkait pernyataan Niki yang di sidang perdana tadi bilang kalau terkait BAP bang, BAP bisa berubah itu sebenarnya kan soalnya dia bilang BAP pertama Reza itu dia paham bahwa BAP kedua paham dan BAP ketiga sudah direvisi, sudah terstruktur, sudah benar-benar direvisi lah oleh Reza. Ini menurut sebagai praktisi hukum melihatnya seperti bagaimana? Jadi ada beberapa alasan kenapa BAP itu bisa berubah. Yang pertama, orang ini tidak cakap hukum atau tidak ngerti. Tapi itu tidak masalah. Itu tidak menjadikan suatu pokok permasalahan terhadap dakwaan yang adanya BAP itu berubah-ubah. Bentuk dari proses di dalam proses pemberkasan, baik itu P19 ataupun nanti pelimpahan tahap 2, itu boleh-boleh aja. Ya, sah-sah saja. Untuk BAP itu bisa dilengkapi, bisa dibentuk ataupun sesuai dengan fakta. Ada yang kurang dari fakta, dilengkapilah BAP itu. Itu fungsinya. Kenapa BAP itu berubah-ubah? Karena itu hak daripada pelapor untuk bisa menyesuaikan BAP terhadap fakta. Itu yang terpenting. Karena nanti jangan sampai gugatan ini menjadi kabur atau tidak adanya kesesuaian. Terkait pernyataan itu bisa juga dibilang alibi kan, karena dia nggak pernah memeras, dia nggak pernah meminta, tapi malah asistennya yang dikejar-kejar oleh dokter Reza Gladys. Dan mungkin malah bilang sebenarnya dikejar Reza Gladys itu Samira, dokter Samira itu dokter detektif. Kita maksudnya gimana? Ya, ini kan bukan kali pertama bentuk hal seperti ini atau bentuk model ataupun cara-cara seseorang melakukan tindak pidana yang sangkaannya seperti ini. Tentunya ada kausalitas, sebab dan akibat. Ya, sebabnya awalnya pertama apa? Menjadikan satu bentuk orang menjadi ketakutan, kan tentunya ada sebab pemicu. Nah, kan nggak mungkin dong ada pemicu orang ini melakukan satu permufakatan untuk bisa memberikan suatu benda atau barang kepada seseorang sementara tidak ada apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga dari pihak kepolisian melihat ya adanya satu peristiwa di mana peristiwa yang dinamakan ancaman tersebut masuk ke dalam kategori pengancaman. Kenapa? Karena dilihat mens reanya. Apa tuh mens reanya? Niatan seseorang untuk melakukan satu tindak pidana ini. Yang kedua adalah bagaimana caranya dia melakukan satu tindak pidana terhadap pemerasan, dugaan pemerasan itu. Tentunya di sini juga ahli juga pasti ada dihadirkan.
Bagaimana juga seorang yang bisa tidak ada masalah terus dia mengeluarkan suatu barang ya atau uang kepada seseorang tanpa adanya satu sebab, itu juga harus dibuktikan nanti di dalam persidangan. Bagaimana pula seseorang ya akan memberikan satu barang atau benda dengan adanya satu peristiwa di mana ada ketakutan, kecemasan, ya, kekhawatiran. Nah itu juga ada, harus juga itu nanti dinilai. Ya, bagaimana majelis hakim menilai ini dari material pidana yang disangkakan. Tentunya peristiwa ini nggak bisa terpotong. Bahkan penunjangnya bunga walaupun ada beberapa faktor-faktor yang dinilai cukup kuat untuk bisa menepis semua nilai pidana, itu bagian daripada dinamika satu peradilan, di mana seorang lawyer ataupun seorang terlapor atau terpidana ya atau terdakwa sekalipun menuntut suatu keadilan. Dalam hal ini adalah bagaimana caranya, yaitu memberikan bukti-bukti, memberikan alasan-alasan. Nah, alasan-alasan bukti ini nanti dibikin seperti puzzle, ya, bentuk puzzle. Kuat nggak nih puzzle? Kalau dia nggak kuat, tentunya dia tidak akan diterima oleh majelis. Tapi kalau dia kuat, majelis akan terima, ini akan gugur demi hukum. Dan bentuknya inilah yang harus diperkuat. Jangan sampai adanya kausalitas atau sebab akibat ini dipotong. Seolah-olah memang tidak ada terjadi apa-apa, terus tiba-tiba ada transfer uang atau barang atau apa. Ya, sehingga itu terjadilah suatu peristiwa itu kan. Jadi di sini nggak berdiri sendiri, faktor-faktornya jelas ada. Jangan sampai ini segala sesuatu yang sudah tinggal disajikan di dalam meja persidangan nanti, tentunya kita sama-sama melihat nih, ya apa bukti-bukti yang kuat, apa kita bandingkan. Setelah itu bisa di-compare nih, ya di mana yang paling kuat, komprehensif di dalam penyajian bukti-buktinya. Siapa yang paling kuat? Apakah terlapor atau pelapor? Apakah terlapor ini sudah belum sempurna sehingga ditolak, ataukah pelapor juga yang tentunya begitu dikasih bukti ini memperkuat untuk bisa mengurangi tuntutannya. Nah, kalau nggak kuat tentunya pasti akan onslah kan, tidak terbukti pidananya kan gitu. Pernyataan abang bilang setiap orang menuntut keadilan, dan Lutfi saat mulai sidang menulis surat langsung terbuka ke Presiden Prabowo kita, yaitu terkait pembacanya dia dibacanya menuntut keadilan. Kenapa hukum bisa seperti ini? Padahal dia menyelamatkan muka banyak orang Indonesia terkait produk skincare-nya Dr. RG yang overclaim, yang tidak lulus PPPOM. Dia sampai mencurahkan hatinya menulis surat terbuka Presiden Prabowo. Ya tentunya seorang yang meminta keadilan tentunya dia dalam posisi yang butuh keadilan. Nah ini perlu dipahami bahwa ada prosedural, ada cara untuk bisa menempuh satu proses di mana meminta satu keadilan, ya kan? Perlindungan hukum. Kemana? Ya ada Dewan Pengawas, ada KY, Bawas, Badan Pengawas, yang artinya ini semua sudah diatur. Jadi kalau dalam persidangan nanti dia mengawasi, ya mengawasi bagaimana tata cara sidangnya ini, bukti-buktinya, bahkan juga nanti pada waktu putusan juga diawasi. Tidak serta-merta melakukan putusan seenaknya atau tidak ada kesesuaian terhadap fakta buktinya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Yang kedua adalah presiden pun juga bisa minta perlindungan, minta bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini diperbaiki segera rupa. Itu sepakat saya. Tinggal bagaimana nanti kita bandingkan dengan peristiwa, kita bandingkan dengan fakta aktual, kita bandingkan dengan bukti-buktinya, kita bandingkan dengan saksinya. Nah, itu kan dibandingin, di-compare, dibentuk. Sehingga yang tadi saya bilang, puzzle itu kuat tidak. Kalau nggak kuat, rubuh. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya tidak bisa diterima. Tapi kalau kuat, kasus ini
Kasus NM bisa bebas demi hukum, bisa keluar, bisa onslah. Iya, fakta hukumnya jelas. Ya. Karena nggak mungkin kalau di dalam proses hukum itu pasti ada proses hukum yang sama, ada kemiripannya, bentuk-bentuk pasalnya sama, menjadi jurisprudensi. Jangan sampai hakim menilai ini satu hal ketimplangan atau kata kekosongan atau ketimplangan hukum ya, beda perbedaan terhadap putusan. Ini juga baik kita bisa lihat di sini. Jadi mengamati segala sesuatu peristiwa hukum yang terjadi. Dibilang dia memeras. Kan? Memeras itu kan ada faktor utama yang menyebabkan dia memeras. Masuk nggak unsur? Itu belajar kan di dalam proses hukum itu kan tentunya ini. Peristiwa ini kan nggak bisa diputus. Makanya kalau peristiwa itu diputus, maka hasil akhirnya akan tidak sesuai dengan sesungguhnya atau fakta ya.